I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, ting, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riswandi Ishak, SPOM MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis objek, serta teman-teman kelas 1526 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk proyek antar kelompok yang berfokus pada pembuatan aplikasi di dalam mobil dan perancangan aplikasi kalkulator BMI. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Didian Nugroho, kemudian Ruyan Dururu, lalu ada Muhammad Rafael Bayhaqi, kemudian ada Raffi Habib Maulana, dan saya sendiri Muhammad Rizky. Pada slide kali ini, kita bisa melihat bagaimana alur proyek antar kelompok ini berjalan. Di sini, kelompok 2 memilih peran janda, yaitu sebagai penerima sekaligus pemberi tugas. Alurnya terjadi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama, kami menerima tugas dari kelompok 1, yaitu membuat aplikasi dealer mobil. Di tahap ini, kami memulai menganalisis kebutuhan program dan merencanakannya menggunakan Java Swing. Kedua, tahap pengerjaan dan pengujian. Kami membangun form menggunakan G-Frame, menerapkan logika perhitungan harga, diskon, hingga uang kembalian. Lalu, melakukan pengujian untuk memastikan semua fiturnya berjalan dengan baik. Yang ketiga, kami juga bertugas memberikan soal atau tantangan kepada kelompok 3. Kami menugaskan mereka untuk membuat aplikasi kalkulator BMI lengkap dengan ketentuan rancangan GUI, rumus yang harus digunakan, beserta bentuk validasinya. Selanjutnya, mari kita bahas lebih detail mengenai tugas yang kami kerjakan dari kelompok 1, yaitu aplikasi dealer mobil ini. Pada dasarnya adalah sebuah simulasi transaksi pembelian mobil baru dan bekas yang kami bangun berbasis Java G-Frame. Untuk data kendaraannya terdapat 4 pilihan, yaitu Avanza baru, kemudian ada Xenia baru, lalu ada Avanza bekas, dan Xenia bekas. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur perhitungan otomatis. Jadi, harganya akan terhitung secara otomatis berdasarkan tahun produksi dan jumlah unit yang dibeli. Selain itu, program juga akan langsung menghitung diskon pembelian, total yang harus dibayar, serta uang kembalian dari pelanggan. Untuk membuat tampilan dan fungsionalitas ini, kami menggunakan beberapa komponen utama dari Java Swing, seperti combo box untuk pilihan drop-down, kemudian ada text file untuk input text, lalu ada G-button untuk pesan peringatan menggunakan G-option pane, serta tentu saja ada event action perform agar tombol-tombol tersebut bisa berfungsi saat diklik. Oke, perkenalkan nama saya Nurlian Duru. Pada slide ini saya akan menjelaskan ketentuan harga dan diskon pada aplikasi dealer mobil. Logika program dibuat sesuai dengan soal yang diberikan oleh kelompok 1. Untuk mobil baru, tahun produksi yang digunakan adalah 2016 sampai 2026. Harga awal Avanza sebesar 250 juta, sedangkan Xenia 230 juta. Setiap kenaikan 1 tahun produksi harga akan bertambah 15 juta. Sedangkan untuk mobil bekas, tahun produksi 2015 sampai 2015, harga awal Avanza dan Xenia sama-sama 120 juta dan juga mengalami kenaikan sebesar 15 juta setiap tahunnya. Program juga memberikan diskon berdasarkan jumlah pembelian. Jika membeli sampai 5 unit tidak mendapatkan diskon. Lebih dari 5 unit mendapatkan diskon 5%, dan jika membeli lebih dari 10 unit mendapatkan diskon 10%. Potongan kode di bawah menunjukkan logika perhitungan harga dan penentuan diskon yang digunakan dalam program. Oke, lanjut. Pada slide ini ditampilkan hasil implementasi aplikasi dealer mobil yang telah kami buat. Contoh transaksi yang digunakan adalah pembelian Avanza baru tahun 2018
sebanyak 1 unit. Dari data tersebut, program secara otomatis menghitung harga mobil menjadi 280 juta. Karena pembeliannya hanya 1 unit, maka tidak mendapatkan diskon. Jika pelanggan melakukan pembayaran sebesar 300 juta, maka program akan menghitung uang kembalian sebesar 20 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi dapat menghitung harga total pembayaran dan uang kembalian secara otomatis sesuai dengan input yang diberikan. Setelah menjelaskan ini, kami akan langsung melakukan demonstrasi penggunaan program. Pada slide ini ditampilkan beberapa potongan shortcut yang menjadi bagian penting dalam aplikasi dealer mobil. Code di sebelah kiri merupakan metode hitung harga yang berfungsi menghitung harga mobil berdasarkan jenis mobil dan tahun produksinya. Program menghitung selisih tahun, kemudian menambahkan harga sebesar 15 juta untuk setiap kenaikan 1 tahun. Sedangkan code di sebelah kanan digunakan untuk menghitung total harga pembelian dan menentukan diskon menggunakan percabangan if else jika jumlah pembelian lebih dari 10 unit, maka diberikan diskon 10%, sedangkan jika lebih dari 5 unit diberikan diskon 5%. Setelah diskon dihitung, program akan menghasilkan total pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raffi. Terima kasih. Tugas dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Pada slide ini ditampilkan tugas yang diberikan oleh kelompok 2 kepada kelompok 3, yaitu membuat aplikasi kalkulator body mass index atau BMI dan menghitung tentang berat badan ideal. Pada bagian input program, pengguna diminta memasukkan jenis kelamin, umur, berat badan dalam kilogram, dan tinggi badan dalam sentimeter. Selanjutnya, pada bagian proses, program akan mengonversi tinggi badan dari sentimeter ke meter. Kemudian menghitung nilai BMI menggunakan rumus yang telah ditentukan. Setelah itu, program akan menemukan kategori BMI pengguna serta menghitung rentang berat badan ideal, minimum, dan maksimal. Hasil dari proses tersebut akan ditampilkan pada bagian output, yaitu berapa nilai BMI, kategori kesehatan berdasarkan BMI, serta rentang berat badan ideal yang sesuai dengan tinggi badan pengguna. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui kondisi berat badannya secara cepat dan sederhana. Rumus dan kategori BMI. Pada slide ini dijelaskan rumus dan kategori BMI yang digunakan dalam program. Rumus BMI adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. BMI Selain menghitung BMI, program juga menghitung rentang berat badan ideal. Berat badan ideal minimum diperoleh dari nilai BMI 18,5 dikalikan tinggi badan kuadrat, sedangkan berat badan ideal maksimum diperoleh dari nilai BMI 24,9 dikalikan tinggi badan kuadrat. Berdasarkan standar yang digunakan, kategori BMI dibagi menjadi 4, yaitu BMI kurang dari 18,5 termasuk kategori kurus, BMI 18,5 sampai 24,9 termasuk kategori normal atau ideal, BMI 25,0 sampai 29,9 termasuk kategori gemuk, BMI 30 atau lebih termasuk kategori obesitas. Dengan kategori tersebut, program dapat memberikan informasi yang lebih mudah dipahami mengenai kondisi berat badan pengguna. Halo teman-teman, saya Muhammad Dafal Behaki. Saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu mengenai hasil implementasi kalkulator BMI yang sudah kami buat ya. Di sini sudah ada data aktual yang sudah kami masukkan untuk contoh pengujiannya. Ya, pertama ini ada bagian jenis kelamin, yaitu dipilih laki-laki. Lalu untuk umurnya adalah 20 tahun, berat badannya 55 kg, lalu tinggi badannya 168 cm. Ya. Lalu ketika tombol proses ini diklik, programnya akan menghasilkan output
berupa hasil data aktualnya, yang berupa pertama gender, laki-laki dengan umur 20 tahun sesuai yang sudah di input ya. Lalu tinggi badannya juga 168 cm. Lalu berat aktualnya adalah 55 kg sesuai input. Nah, di sini pada skor BMI Anda ini 19,49. Ini dihasilkan dari perhitungan yang sudah ditentukan oleh kami ya. Nah, dengan skor BMI 19,49 di sini ditentukan adalah statusnya adalah ideal atau normal. Karena 19,49 ini ada di antara rentang berat badan ideal gitu. Dan lalu di sini di bagian bawah ada penjelasan rentang berat badan idealnya. Berat badan ideal untuk tinggi Anda adalah 52,2 kg sampai 70,3 kg. Ini dihasilkan dari perhitungan yang sudah kami tentukan. Nah, untuk programnya ini selain yang sudah saya jelaskan tadi, program ini juga mempunyai validasi dan fitur, yaitu pada bagian radio button ini, pada bagian jenis kelamin, ini kita hanya bisa memilih satu pilihan saja, laki-laki atau perempuan gitu. Lalu untuk outputnya sendiri itu juga tidak bisa diedit. Lalu pada bagian proses ini sebenarnya kita bisa langsung klik enter untuk menghasilkan output. Itu. Baik, poin selanjutnya yaitu mengenai potongan source code kalkulator BMI. Ya, ini adalah kode-kode penting dari program kalkulator BMI yang sudah kami buat. Saya akan jelaskan dulu pada bagian perhitungan BMI dan berat idealnya. Jadi pada kode perhitungan BMI dan berat ideal, di sini kita lihat pertama itu tinggi sentimeternya akan dikonversi dulu menjadi satuan meter gitu. Dengan rumusnya adalah tinggi meter sama dengan tinggi sentimeter per 100 gitu. Karena untuk menghitung rumus BMI itu menggunakan tinggi dengan satuan meter gitu. Lalu untuk di bawah ini adalah rumus BMI-nya sendiri, yaitu BMI sama dengan berat per tinggi meter dikali tinggi meter. Nah, untuk di bagian bawahnya lagi, ini adalah perhitungan batas minimal dan maksimal dari berat badan ideal. Bisa dilihat di sini untuk berat badan ideal minimalnya adalah perhitungannya yaitu 18,5 dikali tinggi meter dikali tinggi meter. Untuk maksimalnya yaitu 24,9 dikali tinggi meter dikali tinggi meter. Itu untuk perhitungan BMI dan berat idealnya. Lalu di kode selanjutnya adalah mengenai percabangan kategori BMI, yaitu ini adalah pengkondisian untuk menentukan nilai BMI itu akan termasuk ke kategori mana gitu. Yang pertama, jika perhitungan BMI kurang dari 18,5, maka statusnya atau kategorinya adalah kurus. Ya. Lalu selain itu, jika nilai BMI-nya kurang dari atau sama dengan 24,9, maka statusnya adalah normal atau ideal. Lalu, selain itu, jika nilai BMI-nya kurang dari atau sama dengan 29,9, maka statusnya atau kategorinya adalah gemuk. Nah, selain pada kondisi yang di atas, akan masuk ke kategori obesitas gitu. Nah, lalu pada kode selanjutnya di bagian bawah adalah kode mengenai perbaikan radio button, output non-editable, dan reset form gitu. Ini kode yang kami buat untuk membuat programnya menjadi lebih baik untuk digunakan gitu. Ya, seperti yang dijelaskan pada hasil implementasinya. Jadi radio buttonnya itu yang berupa laki-laki dan perempuan akan dijadikan grup ya, agar user hanya bisa memilih satu inputan aja, laki-laki atau perempuan gitu. Nah, kalau tidak di grup itu user bisa memilih dua-duanya gitu.
Lalu pada bagian G-text area 1 ini agar teks areanya tidak bisa diedit, ya. Lalu pada bagian bawah sini ini untuk tombol clear. Jadi ketika tombol clear diklik, maka programnya akan mereset dari awal gitu. Datanya akan terhapus lagi, hilang, lalu mulai dari awal gitu. Ya, jadi sekiranya segitu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Aditya Nugroho. Terima kasih. Oke, izin melanjutkan. Saya Aditya Nugroho akan menjelaskan tentang konsep PBO yang kami terapkan dalam aplikasi dealer mobil dan kalkulator BMI. Yang pertama ada kelas dan objek. Aplikasi dealer mobil dan kalkulator BMI merupakan kelas turunan G-Frame, komponen seperti tombol dan text frame digunakan sebagai objek. Yang kedua ada metode. Logika dipisahkan ke dalam metode, misalnya metode hitung harga, metode format rupiah, kuasa rupiah, serta event tombol proses. Dan yang ketiga ada encapsulation, variabel dan metode penting dibuat event agar hanya digunakan dalam kelas terkait. Yang keempat ada event handling, action external dalam kita saat tombol box, radio button, atau tombol enter digunakan. Dan yang terakhir ada persebaran dan validasi. If else, switch, dan tree catch digunakan untuk menentukan hasil serta mencegah program crash. Oke, selanjutnya sini ada rencana demonstrasi dari kami. Yang pertama demonstrasi dari aplikasi dealer mobil dengan flow proses, yaitu memilih mobil Avanza baru tahun 2018, terus memasukkan jumlah unit, menghitung harganya, memasukkan nominal 300 juta, dan mengecek apakah jumlah kembaliannya benar 20 juta. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk aplikasi dealer mobil. Ini merupakan desainnya. Langsung kita running saja. Oke, dari soal tadi Avanza baru tahun 2018. Kita coba memasukkan mobil Avanza baru tipe ini tahun 2018. Nah, harga mobilnya sudah benar 280 juta. Nah, tinggal kita hitung. Nah, ini ada validasi error ketika ada entry yang belum diisi, form yang belum diisi. Kita isi 1, lalu kita isi total bayarnya dengan 300 juta. Sorry, maksudnya ini adalah total bayar. Oke, untuk input nominal kita masukkan di sini 300 juta. Benar ya, uang kembalinya 20 juta seperti apa yang kita harapkan. Terus menguji tombol bersih. Dan keluar. Oke. Dan selanjutnya kita akan mendemokan untuk yang kalkulator baby. Pertama kita pilih jenis kelamin laki-laki, umurnya 20 tahun, beratnya 55, tinggi badan 168. Lalu menunjukkan skor dan kategori baby. Oke, kita masuk ke programming saja. Ini merupakan desainnya ya. Laki-laki, umurnya 20 tahun, tadi
tahun, umur 20 tahun, berat badan 55, tinggi badan 168. Lalu kita proses saja. Ini sudah ideal ya, kalau tinggi badan 168 dan berat badan 55. Apakah sesuai dari yang diberikan? Oke, aman. Lalu uji tombol clear. Oke. Terus tadi ada permintaan dari saya, yaitu ini udah bisa diketik. Permintaan dari omongan sudah work. Oke, aman ya untuk demo aplikasi. Maka kesimpulan, kelompok 2 berhasil mengimplementasikan aplikasi dealer mobil sesuai ketentuan soal dari kelompok 1. Program dealer mobil mampu menghitung harga berdasarkan tahun, diskon pembelian, total bayar, dan uang kembali. Kelompok 2 menyusun soal kalkulator BMI untuk kelompok 3 dengan ketentuan GUI, rumus, kategori validasi, dan event handling. Kedua aplikasi menunjukkan penerapan class, object, method, event handling, sabangan, encapsulation, dan exception handling. Oke, mungkin itu saja dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.